warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Kurniawan dengan NIM 2510305553. Perkenalkan, nama saya Humaida Ahaladewi dengan NIM 103 kelas HKIP. Perkenalkan, nama saya Nakif Aslam Al-Nu'man dengan NIM 2510305604. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wildan Al-Hakimi dengan NIM 067. Saya akan menjelaskan analisis hukum perikatan adat. Pertama-tama saya ingin menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Hukum perikatan adat adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih di dalam masyarakat adat yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak tersebut demi menjaga keseimbangan sosial. Sistem hukum adat berakar pada alam pikiran dan budaya bangsa Indonesia yang secara keseluruhan berbeda dengan cara berpikir bangsa Barat. Oleh karena itu, untuk dapat memahami bagaimana sebuah perikatan adat bekerja, kita wajib memahami karakteristik atau sifat khas hukum adat, yaitu sederhana, konkret atau nyata, kontan atau tunai, dan komunal atau kebersamaan. Sifat-sifat ini saling mengikat satu sama lain dan melandasi setiap transaksi ekonomi maupun sosial dalam kehidupan bertetangga di lingkungan hukum. Hukum positif mengenal syarat sah perjanjian berdasarkan pasal KUHP Perdata, maka hukum perikatan adat memiliki instrumen tersendiri yang bersifat tidak tertulis, namun dipatuhi secara ketat oleh masyarakat adat. Hubungan perikatan pertama-tama harus didasarkan pada adanya kesepakatan nyata para pihak yang dilandasi oleh kerelaan mutlak tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Kesepakatan lisan ini mengikat moral para pihak atas dasar rasa saling percaya yang tinggi. Unsur keabsahan berikutnya adalah adanya keterlibatan penguasa atau adat tempatan, seperti kehadiran kepala adat atau tua-tua kampung dalam jalannya transaksi. Kehadiran para fungsionaris adat ini berfungsi penting untuk memberikan legitimasi sosial dan religius terhadap perikatan yang dibuat, sekaligus memastikan transaksi tersebut tidak melanggar tata tertib makro di desa tersebut melalui kesaksian para tokoh adat. Suatu perikatan memperoleh sifat terang sehingga diketahui oleh seluruh warga persekutuan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan contoh hukum perikatan adat. Contoh yang saya ambil ialah dari masyarakat Dayak Tonyoy di Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Hukum adat yang mereka miliki pada umumnya memiliki penekanan nilai yang berbeda-beda. Hal ini berhubungan dengan kondisi sosiokultur setempat. Dalam hal ini dapat dikategorikan secara spesifik sebagai berikut. Yang pertama ialah hukum kepemilikan. Kepemilikan di kalangan suku Dayak Tonyoy pada dasarnya adalah kepemilikan kolektif, kecuali untuk barang-barang pribadi, seperti halnya pakaian dan peralatan kerja. Tanah yang belum digarap merupakan milik desa atau umak, dan apabila sudah digarap menjadi milik keluarga. Yang kedua ialah hukum waris. Ketentuan adat tentang pembagian harta dalam kasus perceraian adalah sebagai berikut. 1. Apabila orang tua meninggal, maka semua harta yang ditinggalkan menjadi milik yang diwariskan kepada semua anak yang ditinggalkan dengan pengaturan pemilikan seperti yang telah dipaparkan di atas. Yang kedua ialah retak rempuk atau harta bersama. Apabila terjadi perceraian, maka harta benda ini harus dibagi atas dasar kesepakatan bersama. Dan yang ketiga ialah retak mentong atau retak mento, yaitu harta benda yang diperoleh sebelum menikah, misalnya harta warisan dari pihak perempuan atau orang tua laki-laki. Apabila terjadi perceraian, tetap milik dari mana harta itu berasal. Jika itu dari pihak laki-laki,
maka tetap akan menjadi milik laki-laki. Dan jika itu berasal dari pihak keluarga perempuan, maka akan tetap menjadi milik hak perempuan. Hukum yang ketiga ialah hukum perkawinan. Hukum perkawinan di kalangan suku Dayak Tonyoy mencakup antara lain pembatalan pertunangan, perceraian, dan penyelewengan. Dan yang keempat ialah hukum pelanggaran atau delik hukum pelanggaran atau delik yang masih berlaku di kalangan kelompok suku Dayak Tonyoy mencakup pelanggaran terhadap hak milik orang lain, pelanggaran terhadap keselamatan orang lain, dan ketentraman masyarakat, serta pelanggaran terhadap sopan santun dan kesusilaan. Sekian, terima kasih. Jelaskan materi tentang perbandingan hukum perikatan adat dengan hukum nasional atau hukum positif di Indonesia. Secara sederhana, hukum perikatan adat adalah hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat secara turun-temurun. Hukum ini tidak tertulis, tetapi hidup dalam kebiasaan dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Karena itu, sifatnya lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi serta budaya masyarakatnya. Sementara itu, hukum positif adalah hukum yang dibuat secara resmi oleh negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hukum ini bersifat tertulis dan memiliki aturan yang jelas. Dalam hukum positif, suatu perjanjian harus memenuhi syarat tertentu, seperti adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang jelas, dan tujuan yang halal. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak. Perbedaan lainnya dapat dilihat dari segi sanksi. Dalam hukum adat, jika terjadi pelanggaran, penyelesaiannya biasanya dilakukan secara kekeluargaan dan melalui lembaga adat. Sanksinya bisa berupa denda adat, permintaan maaf, atau pemulihan hubungan sosial. Tujuannya adalah menjaga keharmonisan masyarakat. Sedangkan dalam hukum positif, sanksi bersifat lebih formal, seperti ganti rugi ataupun pembatalan perjanjian melalui proses hukum. Semua diatur secara resmi dan jelas dalam peraturan yang berlaku. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum adat lebih menekankan pada nilai kebersamaan dan keharmonisan. Sedangkan hukum positif lebih fokus pada kepastian hukum. Meski keduanya berbeda, tetapi keduanya saling melengkapi dan sama-sama penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dan relevansi hukum adat perikatan di era modern. Kita mulai dari tantangan. Tantangan yang pertama yaitu kesenjangan digital. Perlu kita ketahui bersama bahwa tidak semua komunitas adat itu punya akses ke teknologi. Akibatnya, mereka kesulitan untuk mendokumentasikan dan juga membuktikan perjanjian adat mereka secara formal. Dan kesenjangan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lokasi, generasi, dan kondisi ekonomi. Yang kedua, kurangnya pemahaman lintas budaya. Dalam hukum adat, perjanjian melibatkan komunitas sebagai saksi dan penjamin. Nah, ketika pihak luar tidak memahami hal ini, mereka itu mudah terjadi konflik dan juga salah paham, yang pada akhirnya melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perikatan adat. Kemudian tentang relevansinya, relevansi yang pertama adalah sejalan dengan hukum modern dari segi nilainya, seperti kejujuran, keseimbangan hak, serta kewajiban, dan juga gotong royong yang bisa melengkapi hukum positif yang cenderung lebih formalistik. Kemudian hukum ini sudah ada terlebih dahulu, di mana hukum adat perikatan telah menjadi landasan transaksi masyarakat Indonesia jauh hari sebelum hukum positif modern hadir. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya. Untuk yang pertama ini,
hukum perikatan adat merupakan bagian dari hukum adat, di mana dia itu berdasarkan dari kebiasaan dan tradisi yang turun-temurun diwariskan dari nenek moyang mereka. Kemudian hukum perikatan adat atau hukum adat ini berbeda dengan hukum barat, di mana hukum adat ini bersifat berdasarkan tradisi tadi tidak tertulis, dan hukum barat ini bersifat tertulis. Kemudian hukum perikatan adat ini memiliki beberapa sifat khas, di mana dia memiliki 4 sifat. Yang pertama yaitu sederhana, kemudian konkret atau nyata, kemudian kontan atau langsung, dan komunal atau yang bersifat kebersamaan. Nah, sifat-sifat ini menjadi dasar dalam setiap transaksi hukum adat, di mana dalam pelaksanaannya hukum adat ini memiliki sifat khas tersebut. Kemudian yang ketiga ini, unsur sah perikatan hukum adat ini tidak hanya berdasarkan kesepakatan dari sebelah pihak, tetapi juga hukum adat ini melibatkan tokoh adat sebagai saksi dan legitimasi sosial, serta simbolisasi adat yang memperkuat ikatan lahir dan batin. Kemudian praktik nyata pada masyarakat Dayak Tonyoy yang menunjukkan bahwasanya hukum adat ini berfungsi untuk menjaga harmoni sosial, kemudian keseimbangan dan nilai kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian perbandingan dengan hukum positif yang menunjukkan perbedaan mendasar, yakni hukum adat menekankan nilai sosial dan keharmonisasi, sedangkan hukum positif menekankan kepastian hukum yang secara tertulis tadi. Namun keduanya saling melengkapi dalam penegakan sistem hukum yang ada di Indonesia. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.